Pernah tidak Anda melihat orang yang seumur hidupnya sudah kerja keras, banting tulang dari pagi sampai malam, hemat mati-matian, tapi begitu badai krisis datang, tabungan mereka lenyap dan hidupnya kembali ke titik nol? Sakit rasanya melihat itu. Tapi fakta pahitnya adalah, hal itu terjadi bukan karena mereka malas, bukan juga karena mereka kurang pintar. Masalahnya cuma satu, mereka menyimpan bom waktu di dalam dompet mereka. Mereka mengira sedang menabung aset, padahal yang disimpan adalah beban yang siap meledak. Dengar baik-baik, tahun 2030 diprediksi oleh banyak ahli ekonomi bukan sekedar pergantian kalender biasa. Ini adalah gerbang menuju perubahan ekonomi terbesar yang pernah kita hadapi. Teknologi menggantikan manusia, nilai mata uang yang tidak pasti, dan ancaman resesi global yang siap menyapu bersih mereka yang tidak punya persiapan. Jika hari ini Anda masih memegang pola pikir lama, yang penting nabung uang di celengan, yang penting beli barang biar kelihatan sukses, Anda sedang berjalan menuju jurang tanpa sadar. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan masa depan finansial Anda. Kita akan bongkar 5 jenis aset palsu yang haram hukumnya Anda simpan berlebihan jika ingin selamat sampai tahun 2030. Jika Anda menonton sampai aset ketiga saja, saya jamin cara Anda melihat uang akan berubah total. Mari kita bedah satu persatu. Aset pertama yang harus Anda waspadai justru yang paling sering Anda peluk erat-erat, yaitu uang tunai atau cash yang berlebihan. Mungkin Anda bertanya, loh, bukannya cash is king? Bukannya pegang uang tunai itu paling aman saat krisis? Disitulah jebakannya. Dalam kondisi normal, uang tunai memang raja. Tapi dalam jangka panjang menuju 2030, uang tunai yang mengendap terlalu banyak di rekening tanpa diputar adalah korban pembunuhan. Pelakunya adalah si tangan tak terlihat bernama inflasi. Coba ingat, 10 tahun lalu, uang Rp100.000 bisa dapat 1 troli penuh belanjaan di minimarket. Sekarang, mungkin cuma dapat 1 kantong kresek kecil. Itu buktinya nyata. Inflasi itu seperti maling yang masuk ke rumah Anda. Dia tidak mengambil barangnya, tapi dia mengambil nilainya. Sedikit demi sedikit setiap malam saat Anda tidur. Menjelang 2030, bayangkan jika harga kebutuhan pokok naik 2 kali lipat, tapi tumpukan uang di berangkas Anda jumlahnya tetap sama. Artinya, Anda sedang jatuh miskin pelan-pelan tanpa merasa kehilangan uang sepeser pun. Saya tidak bilang jangan pegang uang tunai sama sekali. Anda butuh dana darurat, itu wajib. Tapi kalau 80% kekayaan Anda cuma parkir di tabungan bank dengan bunga yang sangat kecil, Anda sedang memberi makan inflasi. Saran saya, batasi uang tunai hanya untuk biaya hidup 6-12 bulan. Sisanya, paksa uang itu bekerja. Jangan biarkan dia tidur nyenyak sementara Anda kerja keras. Kita lanjut ke aset kedua yang sering bikin orang terjebak dalam ilusi kaya palsu, yaitu barang konsumtif yang nilainya terjun bebas. Ini penyakit finansial kita semua. Beli HP flagship keluaran terbaru tiap tahun, koleksi sepatu mahal sampai memenuhi lemari, atau beli tas branded hanya biar terlihat sukses di media sosial. Kita sering menyebut barang-barang ini sebagai aset. Padahal, itu bukan aset, itu liabilitas atau beban. Kenapa ini bahaya buat persiapan 2030? Ingat rumus krisis. Saat ekonomi sulit, orang akan kembali ke mode bertahan hidup. Orang butuh makan, orang tidak butuh tas branded bekas Anda. Bayangkan skenario buruk terjadi di tahun 2030. Anda butuh uang cepat atau likuiditas. Anda mau jual koleksi sepatu mahal atau gadget bekas Anda? Pertanyaannya, siapa yang mau beli? Kemungkinan besar tidak ada. Kalaupun ada yang mau beli, harganya pasti sudah hancur lebur. Turun 50%, 70%, bahkan 80% dari harga beli. Barang konsumtif itu memberikan kepuasan mata sesaat, tapi menyengsarakan dompet jangka panjang. Apalagi kalau belinya pakai cicilan. Sudah nilainya turun,
kena bunga bank pula. Itu namanya rugi double. Jadi mulai sekarang, berhentilah menumpuk sampah mahal di rumah. Kalau barang itu tidak menghasilkan uang masuk, jangan beli berlebihan. Cukup beli yang fungsional saja. Aset ketiga, ini yang paling sering menipu kelas menengah. Kelihatannya mentereng, tapi aslinya parasit, yaitu aset diam yang makan biaya. Contohnya apa? Rumah warisan besar yang kosong tidak ditinggali, tanah di lokasi antah berantah yang tidak laku disewa, atau mobil hobi mewah yang keluarnya cuma setahun sekali. Kenapa saya sebut parasit? Karena meskipun barang-barang ini tidak Anda pakai, mereka tetap minta makan. Pajak PBB jalan terus, bayar listrik abonemen, servis mesin, cat yang mengelupas, genteng bocor, asuransi, dan keamanan. Uang hasil kerja keras Anda bukannya dipakai untuk investasi produktif, malah habis cuma buat merawat gengsi barang-barang mati ini. Menjelang 2030, biaya perawatan properti dan pajak diprediksi akan makin mahal. Jika Anda punya aset seperti ini, coba tanya jujur pada diri sendiri. Barang ini ngasih duit ke saya atau ngabisin duit saya? Kalau jawabannya ngabisin duit, segera likuidasi. Jual dan pindahkan uangnya ke instrumen yang menghasilkan cash flow. Jangan mau jadi budak dari barang mati. Keempat, ini peringatan khusus buat Anda yang punya usaha atau bisnis. Aset yang harus dibuang adalah bisnis yang menolak digital atau bisnis dinosaurus. Dunia berubah sangat cepat, teman-teman. Dulu orang cari ojek jalan kaki ke pangkalan. Sekarang tinggal pencet HP. Dulu orang belanja harus ke pasar. Sekarang kurir yang antar sampai depan pintu. Menuju 2030, perubahan ini makin gila dengan adanya kecerdasan buatan atau AI. Kalau Anda masih mempertahankan cara dagang gaya lama, cuma nunggu bola, tidak punya data pelanggan, anti main media sosial, dan menolak teknologi, bisnis Anda bukan aset. Bisnis Anda adalah bom waktu yang menunggu meledak. Rasa sayang pada cara lama atau kalimat andalan, dari dulu juga begini untung kok. Itu adalah kalimat paling berbahaya hari ini. Adaptasi itu bukan pilihan, itu keharusan. Kalau bisnis Anda tidak ada di layar HP orang, di tahun 2030, bisnis Anda dianggap tidak ada. Jangan pertahankan kenangan, tapi pertahankan penghasilan. Ubah cara mainnya atau Anda akan punah. Terakhir, aset kelima. Ini ironis. Ini adalah aset masa depan, tapi seringkali jadi aset yang paling tidak terurus oleh kita, yaitu aset digital yang terbengkalai. Coba cek, Anda punya akun Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, atau Anda punya skill digital tertentu. Tapi semua itu dibiarkan kosong, berdebu, dan cuma dipakai buat scroll konten orang lain. Sayang sekali. Di era sekarang dan nanti 2030, perhatian atau attention adalah mata uang baru. Akun media sosial yang aktif, skill digital yang diasah, personal branding yang kuat di internet, itu semua adalah mesin uang yang tak terlihat secara fisik. Jangan biarkan aset digital Anda tidur. Mulai bangun dari sekarang. Karena saat krisis fisik terjadi, dunia digital seringkali jadi skoci penyelamat. Orang yang punya suara dan audiens di dunia digital punya peluang bertahan hidup dan peluang bisnis jauh lebih besar dibanding yang tidak dikenal sama sekali. Jadi kesimpulannya sederhana, krisis 2030 bukan untuk ditakuti sampai Anda tidak bisa tidur, tapi untuk diantisipasi dengan strategi yang benar. Pertama, kurangi menimbun uang tunai yang menganggur agar tidak dimakan inflasi. Kedua, stop beli barang konsumtif yang nilainya hancur. Ketiga, jual aset parasit yang membebani biaya bulanan Anda. Keempat, transformasi bisnis Anda ke digital secepat mungkin. Dan kelima, hidupkan aset digital dan skill Anda mulai hari ini. Jadilah cerdas. Jangan sampai kerja keras Anda hari ini hilang tak berbekas nanti hanya karena salah strategi.
Amankan posisi Anda sekarang dan jadilah pemenang di era ekonomi baru.